ibadah hari Minggu Pelayanan Anak bersama Kak Raymond, Kak Direk, dan Kak Bara. Nah adik-adik, tentunya adik-adik bisa mengikuti dengan hati penuh sukacita dong. Nah Kak Direk, biasanya kalau kita mulai IPA itu kita siapin apa ya Kak? Nah, yang harus disiapkan itu ada Alkitab dan juga Kidung Cirianya Kak Raymond. Seperti ini adik-adik ya, ada Alkitab dan Kidung Cirianya. Nah, yuk adik-adik, mari kita mulai IPA kita. Adik-adik kita lihat nih adik-adik nuansanya nuansa rumah sakit dan Kak Direk lagi pakai apa nih? Stetoskop, baju dokter nih. Kira-kira kenapa ya Kak? Karena tema kita pada hari ini itu ada deh pokoknya. Iya penasaran kan adik-adik kan? Tonton sampai habis kalau begitu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita satu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, tadi kita setelah saat teduh, sekarang adik-adik kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah cuman sebelumnya Kak Raymond ajak kita semua berdiri yuk. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah kali ini kita mau nyanyi dari mana ya Kak? Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 177 di pintumu ku datang. Nah mari kita menyanyikan Kak Bara. Jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, masuklah. Nah adik-adik kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Nah judulnya Daki-Daki. Tapi biasanya kalau daki itu dari mana ya Kak? Dari atas sampai bawah apa dari bawah ya? Dari bawah ke atas Kak Raymond. Kita ke bawah dulu ya adik-adik ya. Yuk, ke bawah dulu. Kita ke bawah dulu. Ayo, kabar. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus bersertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, mengayun-ayun kau ke sungai. Yesus bersertaku, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, sekarang kita mau sapa nih adik-adik lain kita Iya. dari sektor 1 sampai 16 nih Kak. Oke, kita sapa dari sektor 1 dulu ya Kak. Nah Kak Bara, di sektor 1 ada siapa ya Kak? Wah, di sektor 1 ya, ada Zaura, ada Valeska, ada Rowena, ada Zevanya, ada Rafael, ada Mika, ada Nathan, ada Moses, ada Kathleen, ada Alexa. Halo, di sektor 1. Nah, di sektor 2 ada siapa sih Kak Direk? di sektor 2 ada Aldo, Kalista, Justin, Raquel, Angel, Nathaniel, Josafat, Rafael, Sani, dan Melody. Halo, Halo adik-adik. Nah di sektor 3 ada Gaby, ada Noel, ada Iren, Abigail, ada Risha, dan Vio. Kalau di sektor 4 ada siapa kabarnya? Oke, di sektor 4 ada Joel, ada Cleon, ada Jos, ada Amanda, ada Johannes, ada Jessica, ada Jeremy, ada Andrea, ada Myra, ada Iona, ada Nata, ada Atira, ada Keke, Daniel, Dasa,
Michelle, Rachel, Chester, dan Cesa. Banyak banget. Halo adik-adik. Nah, di sektor 5 ada siapa kak? Ada Jonathan, Jonathan, Raina, Calvin, dan Luther Karemon. Halo Di sektor adik-adik. 5. Nah, di sektor 6. Di sektor 6 ada teman kita, ada Yoel, ada Benaya, ada Gilbert, dan Rere. Halo. Halo. Di sektor 6. Nah, di sektor 7 ada siapa sih Kak Adir, Kak Bara? Oh, ada Mikne ya, ada Briana, ada Brian, ada Rehan, Mikael, ada Risa Lase, ada Andrea Stephen ya, ada Kenzi, ada Chester, ada Edgar, ada siapa ini? Ada Lemoga Kak tulisannya. Lemoga Oke. Surbakti. Ada Justin Ginting, ada Jonathan Ginting, ada Kanayan Nenggolan, ada Christian Rivai. Wah, banyak juga ya. Banyak ya, Kak. Halo. Nah, di sektor 8 ada siapa sih nih Kak Adir? Di sektor 8 ada Edgar, Edward, Ana, Gevi, dan Sierra. Halo Di sektor adik-adik. 8. Nah, di sektor 9 karena mau panggil deh ada Audrey, ada Benaya, ada Kristabel, ada Salomo, ada Timothy, ada Neil, ada Joy, Derby, dan Shena. Halo di kelas sektor 9. Nah, Kabara di sektor 10 ada siapa aja Di sih? sektor 10 ada Vero, ada Levan, ada Senita, ada Rachel, ada Harvan dan Harvin. Halo. Halo, sektor 10. Nah, di sektor 11 ada siapa nih Kak Dir? Coba nih panggil nih adik kliennya nih yang di rumah. Sektor 11 ada Shalom, Gauri, Kila, Mika, Allen, Altar, Jonathan, Clara, Lacresia, Jesselyn, Louis, dan Kezia. Halo. Halo adik-adik. Nah, sekarang kalian mau panggil dari sektor 12 nih. Ada Tessa, ada Gaby, ada Emma, ada Rafa, ada Monica, dan Desire. Halo adik-adik. Wah, di 13 Paling bisa banyak nih Kak ya. Ada siapa nih? Ada Marvel, ada Kristo, ada Matthew, Lukas, Valeri, Kana, Clarissa, Darren, Ilori, Shalom, Revel, Karen, Tania, Willy, Mark, Grace, Gloria, Kalista, Kevin, Michael, Renan, Daryl, Rehan, Anya. Wih, banyak ya Kak. Banget ya. Banyak Kak. banget, Dari Kak. sektor 13 juga. Iya, lagi. lagi. Selamat hari Minggu. Selamat minggu adik-adik. Nah, sekarang di sektor 14 Kak, siapa Kak adik kliennya Kak nih? Siapa aja nih? Sektor 14 ada Boas, Matthew, Ovel, Myra, Hana, Yisrael, Joseph, Jocelyn, Sharon, Darren, dan Hosea. Nah, halo adik-adik. Nah, di sektor 15 sekarang mau siapa ya? Nah, ada Rahel, ada Karen, ada Gabriel, dan juga Kimberly. Nah, di sektor 16 ada dua nih Kak, kita sebutin Oh bareng-bareng. iya, boleh, ayo. Nah, kita sapa ya. 1, 2, 3. Ada Bevan dan Axel. Halo. adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita kakak-kakaknya udah sama adik-adik layannya nih. Sekarang kita akan memulai IPA kita. Kita siapkan hati kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, lipat tangannya atau kita sambil nyanyi dulu ya Kak. Boleh Kak Remon. Lagunya yang diumpetin itu loh tangannya loh Kak. Oh, ini diumpetin. Nah, pasti adik-adik di rumah udah pada tahu. Tahu dong, kan pada rajin impa Kak. Oh, pasti udah tahu Pasti. dong. Ayo Kak. Mana tangannya, mana tangannya di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan ini kita bisa mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya itu semua karena tuntunan Roh Kudus-Mu dan juga anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami akan mengikuti IPA ini. Sebelumnya Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa mengikutinya dari awal, pertengahan,
hingga akhir dengan hati yang penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah siap memulai ibadah ini. Kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik adik-adik, sekarang kita akan mengangkat pujian lagi untuk Tuhan. Namun sebelumnya Karo mau tanya nih sama adik-adik yang di rumah nih. Adik-adik yang di rumah, hatinya sukacita nggak? Hatinya seneng nggak? Nah, kalau Kak Karo, hatinya sukacita nggak? Sukacita dong. Nah, kalau Kak Diren, Pastinya juga sukacita Kak Remon. wah, luar biasa. Untuk itu yuk mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 257. Untuk itu Kak dan adik-adik untuk berdiri. Anak-anak Kara, Yesus Kristus, yes, Kara. Nyanyi senang, nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang lima kanan, yang tapak kanan, dan jaga hidup supaya tenang. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bermazmur pada Tuhan. Kita akan membaca mazmur. Namun sebelumnya, yuk kita siapkan Alkitabnya dahulu. Adik-adik boleh duduk dulu deh kalau gitu. Kak Remon ambil Alkitabnya dulu deh ya, sama Kak Direk ya. Nah, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Nah, adik-adik kalau mau nyari bisa di pause dulu videonya. Kalau udah ketemu bisa di play lagi, terus kita bisa baca secara bergantian. Nah, oke adik-adik, kalau sudah ketemu, sebelum kita baca, Kak Remon sama Kak Direk undang berdiri dulu ya. Ya adik-adik, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah adik-adik, baik adik-adik, kita akan bacanya secara responsori ya. Kak Remon akan baca tulisan tercetak ke kanan, adik-adik sama Kak Direk baca tulisan yang tercetak ke kiri. Nah adik-adik kita bacanya pelan-pelan ya. Kak Remon mulai duluan ya. Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Demikian pembacaan Mazmur kita adik-adik. Berarti Kak Direk siapa sih sumber kesembuhan kita? Tuhan Yesus Kak Remon. Benar banget, walaupun kita perantaranya ada dokter atau obat-obatan yang adik minum. Tetapi siapa sumber kesembuhan kita? Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah membaca Mazmur tadi, sekarang tiba saatnya kita akan membaca ayat hafalan. Nah sebelumnya adik-adik, karena mau kasih tahu adik-adik, ayat hafalannya itu begitu adik-adik rekam, terus dikirimnya hari apa ya paling lambat Kak Direk? Hari Kamis Kak Remon. Kamis adik-adik, jangan lupa ya, begitu adik-adik sudah hafal, direkam terus dikirim ke kakak layannya atau media sosial kotak PA di hari Kamis. Nah Kak Direk, kalau dari kelas TK dari mana sih Kak ayat hafalannya? Oke Kak Remon, ayat hafalan dari kelas ATK terambil dari Mazmur 41 ayat 2a yang isinya berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Sekali lagi ya Kak Remon. Boleh buka sekali lagi Kak. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Nah kalau di kelas kecilnya terambil dari perjanjian baru adik-adik. Kalau tadi TK-nya dari perjanjian lama, kalau kecil dari perjanjian baru. Yuk adik-adik siap-siap ya. Pembaca hafalannya terambil dari Matius 8 ayatnya yang ketiga. Nah, tapi karena panjang banget adik-adik, kita bacanya adik-adik hafalin cukup bagian A-nya aja nih. Nah, yang mana itu ya? Karena membaca dulu ya. Matius 8 ayat 3a.
Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, sekali lagi ya. Matius 8 ayat 3a. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, itu dari kelas kecilnya Kak Dira. Kalau dari kelas tangguhnya terambil dari perjanjian baru juga nih. Terambil dari Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Nah, terambil dari Lukas pasalnya yang kelima, ayat 13. Nah, karena membacain ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Hampir sama dengan yang kecil, cuman ini ditambahin adik-adik. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Sekali lagi ya. Lukas 5 ayatnya yang ke-13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah, Kak Dir, kalau sudah apa tadi bagaimana Kak? Nanti divideoin dan dikirim kepada kakak-kakak layan. Pospelnya boleh, dari Iya, Kak. Karemon atau Kabara boleh. Boleh juga adik-adik, atau dikirim ke medsos Pakat PA adik-adik Ya. ya, yang ada di mana tuh Kak? Di sebelah sini. Oh, Oke Karemon, sekarang kita tutup dulu Alkitab kita karena kita mau mengangkat satu pujian lagi Karemon sebelum firman. Oke deh, baik kalau begitu Kak, kita angkat pujian dari mana ya Kak? Dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku, bait yang pertama dan ketiga. Iya. Ayo Kabara. Kabara. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Nah, ketemu lagi dengan Kak Ita sekarang. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya, mari adik-adik kita satu di dalam doa ya. Angkat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Yuk. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Sekalipun kami berada di tempat yang berlainan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau sudah himpunkan kami untuk sama-sama kami mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami, agar kami layak di hati Tuhan. Lalu kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, juga dengan hikmat dan wahyu-Mu menuntun kami untuk dapat mendengar firman-Mu dengan tenang, mengerti, dan dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan ya. Diambil dari Perjanjian Baru, Injil Matius
pasal 8 ayat 1 sampai 4. Adik-adik silakan berdiri. Yuk. Nah, silakan berdiri lalu buka Alkitabnya. Sudah berdiri semua? Sudah ketemu firman Tuhannya dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah, yuk kita baca sama-sama. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan masuk dalam cerita ya adik-adik ya, cerita firman Tuhan. Seperti biasa adik-adik, kita kan suka bertanya ya, pertanyaannya dari minggu ke minggu sama. Apa itu? Apa cerita minggu yang lalu? Mengenai apa cerita minggu yang lalu? Nah, ada yang tahu? Iya, betul. Mengenai mujizat yang pertama yang dibuat Tuhan Yesus di kota Kana. Ya. Mengenai apa tuh? Air dirubah menjadi anggur. Terdapat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, mujizat artinya apa sih? Mujizat itu artinya keajaiban yang hanya bisa dilakukan oleh kuasa Tuhan Yesus. Inti dari cerita minggu lalu apa adik-adik? 1. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Masih ingat nggak? 2. Tuhan Yesus mau menolong semua orang yang mengandalkan Dia dan taat kepadanya. 3. Supaya adik-adik berhasil dengan baik, dengan yang terbaik dalam setiap perjuangan adik-adik harus mengandalkan Tuhan Yesus dan taat kepadanya. Itu adik-adik, itu cerita minggu yang lalu ya. Sekarang masuk dalam cerita minggu pagi ini. Temanya, jikalau Tuhan berkehendak. Dengan kata lain, jikalau Tuhan mau. Maksudnya, kita tidak bisa memaksa. Kehendak kita harus jadi. Karena kehendak Tuhanlah yang seharusnya jadi. Adik-adik, ngomong-ngomong, Kak Ita ada yang aneh nggak ya? Pakai baju apa Kak ini? Ini profesi apa adik-adik? Ya, profesi seorang dokter. Jadi berkaitan dengan orang yang sakit, yang mau disembuhkan oleh seorang dokter. Adik-adik, bicara soal dokter dan orang sakit, penyakit apa sih yang sekarang sedang mendunia? Nah, virus apa yang sekarang sedang ada di mana-mana? Oh, tahu semua, COVID-19 atau virus corona. Adik-adik, untuk menghadapi virus corona itu, kita tentu seperti cerita minggu lalu yang tadi diulang ya, harus mengandalkan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu akan kita rasakan atau akan kita dapatkan kalau kita taat kepadanya. Nah, namun kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Apa itu? Ada 5M kan adik-adik ya? Hafal semua kan? Ya, 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan.
Adik-adik, ada 2 lagi tambahan kalau untuk anak-anak Tuhan. Apa itu? Malah ini yang terpenting adik-adik. 1, meneguhkan iman. Artinya kita harus kuat imannya, harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa di atas segala-galanya dan mampu menolong kita menghindari virus corona. Yang kedua, memperkuat imun. Apa itu? Sering berdoa, sering baca firman Tuhan, sering memuji Tuhan, dan sering bersyukur. Nah, adik-adik, pembacaan hari ini tadi kan ya dari Injil Matius. Apa sih Injil Matius? Injil itu apa sih adik-adik? Injil adalah kabar sukacita, kabar baik tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberitakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal. Nah, jadi Injil itu satu adik-adik, karena mengenai kabar baik kan, kabar itu satu, tapi ditulis oleh 4 penulis, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Atau bisa juga disebut ada 4 kitab Injil, tapi Injilnya sendiri satu karena berupa kabar baik atau kabar sukacita. Ngerti ya adik-adik ya? Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, lalu judulnya dari pembacaan kita pagi ini, judulnya itu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, kusta itu apa sih adik-adik? Penyakit apa sih? Ada yang tahu? Kusta atau disebut juga lepra ya adik-adik, itu penyakit kulit. Nah, jadi kalau kulit itu sudah ada timbul bintil atau bintik-bintik kemerahan atau warna kehijau-hijauan. Nah, lalu kalau dia makin parah, dia akan berupa benjolan adik-adik, dan benjolan itu mengandung nanah. Nah, dan itu bisa membuat bagian tubuh satu persatu, mulai dari hidung copot, telinga, mata, lalu seluruh tubuh, daging dalam tubuh ini bisa membusuk adik-adik. Dan akhirnya orang yang punya penyakit kusta itu bisa meninggal. Nah adik-adik, demikian apa ya, bahaya ya adik-adik, demikian sangat membahayakan dan menular itu adik-adik, hampir sama dengan virus corona yang kita alami sekarang. Nah adik-adik, penyakit kusta itu sendiri itu bukan baru ada sekarang, sudah dari sejak zaman perjanjian lama adik-adik sampai sekarang perjanjian baru itu penyakit kusta ada. Nah adik-adik, di Imamat pasal 13 ayat 45 sampai 46 nanti adik-adik baca di rumah ya, supaya nggak kelamaan Kak Ita ceritanya. Nah, dibilang di situ bahwa orang yang sakit kusta harus pakai pakaian yang cabik-cabik. Yang cabik-cabik apa ya adik-adik ya? Yang robek-robek gitu ya. Terus rambutnya harus terurai, dibiarkan terurai begitu saja, nggak disisir. Dan lagi dia harus menutup mukanya pakai kain gitu ya adik-adik, lalu sambil berseru najis, najis. Nah, selama dia kusta maka dia tetap najis dan dia disingkirkan dari orang-orang lain, dia tinggal di luar perkemahan. Jadi adik-adik, orang yang punya penyakit kusta itu menurut adik-adik orang yang senang atau orang yang menderita? Orang yang menderita, iya menderitanya parah sekali adik-adik. Enggak ada orang yang mau dekat. Hampir sama lah dengan virus corona, hampir sama. Terus sulit untuk disembuhkan. Nah, lalu adik-adik, di Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 pembacaan kita tadi, ayat 1-nya bilang begini, ketika Tuhan Yesus turun dari bukit, dia diikuti oleh orang yang berbondong-bondong berjalan bersama dengan dia, mengikuti banyak sekali di belakang dia, banyak orang. Lalu kenapa ya Tuhan Yesus diikuti banyak orang? Karena kalau adik-adik baca
pasal sebelumnya, mulai dari pasal 4 deh adik-adik. Di sana dibilang bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit. Nah, otomatis adik-adik jadi orang banyak mengikut Tuhan Yesus. Ada yang mau disembuhkan. Nah, lalu di samping itu Tuhan Yesus juga mengangkat kelemahan dari semua orang waktu itu. Lalu Tuhan Yesus juga di pasal 5 dan seterusnya, sebelum pasal 8, Tuhan Yesus mengajar banyak hal tentang kebenaran, tentang khotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin dan begini-begini. Ya, adik-adik pernah dengar kan khotbah di bukit mengenai garam dunia dan terang dunia dan banyak hal lain lagi. Lalu di pasal 7 yang terakhir dibilang bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu sangat menakjubkan orang banyak, sangat membuat orang banyak kagum dan heran. Dan itu sebabnya mereka mengikut Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus berjalan. Tiba-tiba adik-adik di ayat yang kedua, seorang kusta datang menghampiri Tuhan Yesus. Dia mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Apa yang terjadi? Lalu adik-adik, orang kusta itu bilang bahwa Tuhan, jika Tuhan mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Nah, jadi sambil dia bersujud di bawah kaki Tuhan Yesus, dia bilang seperti itu. Artinya Tuhan, jika Tuhan mau, kata Tuhan itu artinya adik-adik, dia percaya bahwa orang yang dia hadapi ini mempunyai kuasa di atas segala-galanya yang mampu menyembuhkan dia. Tuh adik-adik. Lalu orang kusta ini, dia mungkin sudah mendengar berita ini, berita yang menakjubkan ini adik-adik dari orang banyak. Dia mendengar berita bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan penyakit beberapa orang atau banyak orang. Nah, sehingga dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Mungkin dia lari dari tempat perasingannya dan dengan satu keyakinan bahwa dia tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan Yesus. Luar biasa iman orang ini ya adik-adik. Nah, lalu orang kusta ini mengambil langkah yang paling benar untuk kehidupannya adik-adik supaya dia sembuh dari sakit kustanya. Kenapa? Satu, dia datang pada pribadi yang tepat, pada seorang yang tepat. Kenapa dibilang tepat? Karena orang yang dia datangi untuk minta tolong itu ternyata adalah Tuhan Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya. Yang dia tadi percaya dengan kalimat Tuhan, jika Tuhan mau, gitu ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, dia aman ketika datang menghampiri Tuhan Yesus. Enggak ada yang berani usir, enggak ada yang berani ganggu, aman dia, nyaman dia di hadapan Tuhan Yesus. Lalu dia datang juga dengan kerendahan hati adik-adik. Dan dia juga tidak memaksa kehendak Tuhan, kehendak dia harus jadi. Dia malah bilang jika Tuhan mau. Jadi terserah Tuhan mau menyembuhkan dia ataukah tidak. Nah, adik-adik, apa yang direspon dari Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Melihat imannya dari orang kusta ini, lalu Tuhan Yesus mempunyai satu tanggapan tersendiri yang berbeda dengan orang banyak. Menurut orang banyak dia harus dikucilkan. Menurut orang banyak dia najis, tidak bisa masuk ibadah. Karena orang yang masuk ibadah itu adalah orang yang kudus, hatinya dan badannya harus bersih. Orang najis nggak bisa menghampiri Tuhan. Lain dengan Tuhan Yesus. Menurut Tuhan Yesus, adik-adik dengar baik-baik ya sayang ya. Menurut Tuhan Yesus, justru orang yang sakit kusta ini, yang menderita ini, yang dibayang-bayangi hidupnya dengan maut, dengan kematian, orang ini memerlukan pertolongan dari Tuhan Yesus. Orang ini berhak mendapatkan kasih karunia. Sehingga Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu.
dan bilang, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga adik-adik tanpa detik sembuh penyakit kustanya. Adik-adik, setelah penyakit kustanya sembuh, Tuhan Yesus masih membimbing orang itu supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan bilang, jangan ngomong dulu sama orang banyak, jangan bilang sama siapa-siapa dulu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah datang dulu kepada Tuhan di bait Allah. Perlihatkan dirimu kepada imam di sana. Kenapa ya adik-adik harus memperlihatkan diri yang sudah disembuhkan, ditahirkan penyakit kustanya itu harus datang ke bait Allah, ke imam? Kenapa? Karena berdasarkan peraturan Taurat, kitab Musa, kitab Taurat, bahwa orang yang penyakit kustanya sembuh itu yang dapat memutuskan dia sembuh atau tidak, dia sudah kudus atau belum, itu adalah seorang imam. Dan Tuhan bilang, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, gitu, supaya menjadi bukti bagi mereka bahwa kamu sudah sembuh. Nah adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu bukan menyembuhkan fisiknya aja, kustanya hilang, bukan itu saja, tapi rohaninya, hatinya, dia bisa mengenal Allah, dia memperoleh keselamatan. Ya adik-adik, pesan Tuhan Yesus adalah satu, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa di atas segala sesuatu adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Itu terdapat di kitab Wahyu pasal 19 ayat 16. Adik-adik boleh baca di rumah ya. Lalu yang kedua, adik-adik harus mohon pertolongan Tuhan Yesus ketika adik-adik dalam kesulitan. Kesulitan apakah Ita? Ya, misalnya adik-adik mau ujian, sudah belajar, tapi kok nggak tenang, gugupnya luar biasa, nervous, takut, bercampur aduk. Nah, datang pada Tuhan Yesus. Lalu misalnya juga kalau adik-adik sedang sakit, untuk supaya sembuh, nah adik-adik minta pertolongan Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana? Seperti orang kusta tadi adik-adik, dengan rendah hati dan tidak memaksakan kehendak adik-adik yang jadi. Tuhan, aku harus sembuh hari ini. Tuhan, pokoknya aku harus dapat 100. Enggak begitu. Tapi adik-adik berdoa, di dalam doa adik-adik bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Atau Tuhan, kalau Engkau mau, Tuhan dapat menolong aku mendapat nilai yang baik dalam ujian. Gitu ya adik-adik ya. Amin. Oke Kak Remon, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Iya Kak. Ya. Oh iya Kak Remon, firman Tuhan hari ini bercerita tentang apa ya? Iya, jadi intinya adik-adik Tuhanku berkuasa menyembuhkan. Jadi adik-adik, walaupun adik-adik sudah ke dokter mungkin, atau sudah makan obat, atau sudah berolahraga, tetap minta pertolongan kesembuhan dari siapa Kak? Tuhan Yesus. Betul sekali Kak Remon. Ya, setelah ini kita akan menyanyikan lagi satu pujian respon firman dari Kidung Ceria 71, Ada Orang Buta. Oke, kabar. Orang buta duduk minta-minta, dia baik minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli,
Iya, terkenal. Tadi kan lagu kita ada orang buta, tetapi di firman kita orang kusta. Oh gitu Kak Raymond? Iya adik-adik, sebenarnya sama aja. Intinya Tuhan menyembuhkan orang buta itu dengan apa? Kasihnya. Seperti itu Kak. Oh seperti itu Kak, jadi adik-adik di rumah udah pada mengerti dong? Iya benar banget Kak. Oke, sekarang kita mau memasuki doa syafaat Benar. yang dibawakan oleh adik Tania dari sektor 13 dan adik Michelle sektor 4 dan ditutup oleh Kak Raymond. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan, dan jauhkanlah dari virus corona ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga IMPA online kami. Berkati kakak-kakak layan dan adik-adik layan agar bisa mengikuti IMPA online. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mendoakan seluruh orang tua dan guru di dunia ini. Berkatilah orang tua di seluruh wilayah Indonesia dan dunia agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkat rezeki yang cukup serta sukacita dalam kebahagiaan. Berkatilah pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah pula seluruh guru, dosen, dan tenaga ajar sukarela yang menghabiskan waktunya untuk mendidik anak-anak di seluruh dunia. Berkatilah agar sehat selalu dan hidupnya dipenuhi kebahagiaan sebagai bahagia yang mereka berikan kepada anak-anak yang menimba ilmu dari mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan ini kita akan mendoakan bagi gereja kami ya Bapak. Ya Bapak, Kau berkati gereja GBB Jatipon, Kau berkati setiap pelayanan mulai dari pendeta hingga pastor ya Bapak. Biarlah kesehatan senantiasa beserta mereka selalu dalam masa pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau jauhkan mereka dari pandemi corona ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan Yesus. Biarlah masa pandemi ini tidak menurunkan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, melainkan dengan pertolongan-Mu berkatilah gereja-gereja kami yang berada di pelosok maupun dimanapun mereka berada, untuk tetap memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini juga kami juga berdoa untuk adik layan kami dalam kelemahan tubuh ya Bapak. Ada juga Dr. Tobing yang senantiasa kami doakan ya Bapak. Kau berkati dia dalam proses pemulihannya, pengobatannya, dan juga keluarga yang menemani ya Bapak. Biarlah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita damai sejahtera-Mu bersama mereka selalu Bapak. Karena mereka yang percaya, hati yang senang adalah obat yang paling manjur. Karena itu Tuhan Yesus berkatilah Luther agar senantiasa berpengharapan kesembuhan akan dari dirimu saja Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Kana ya Bapak, yang sedang kelemahan tubuhnya mengidap flu Singapura ya Bapak. Ya Bapak, seperti firman kami pelajari tadi ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Kau adalah Tuhan di atas segala dokter ya Bapak. Tidak ada penyakit yang tidak mampu Kau sembuhkan ya Bapak. Karena itu Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati Kana dalam proses pengobatannya, dan juga Kau berkati juga makanan yang dia konsumsi Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkatilah keluarganya juga agar senantiasa sehat selalu dan tidak terjangkit oleh virus yang dialami oleh Kana ya Bapak. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa bagi adik klien kami Jeremy ya Bapak dari sektor 4 yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan Yesus. Berkatilah adik Jeremy agar adik Jeremy lekas sembuh dan bisa melakukan kegiatan seperti biasanya Tuhan Yesus, yaitu dengan melayani-Mu di sekolah, di keluarga, di rumahnya, dan dimanapun dia berada Tuhan Yesus, sehingga melalui perbuatannya kerajaan-Mu semakin dipermuliakan ya Bapak. Dan juga Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman kami, adik klien kami Tuhan Yesus, yang Kau tambahkan umur 1 tahun ya Bapak, yaitu Clara Natania Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan umur kepada dia Bapak. Biarlah pertambahan umur yang Kau anugerahkan seluruh kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Dia bisa menjadi anak yang berkat di keluarganya. Kau berkati dia agar dia semakin berkati, menjadi seorang berkat di rumah, di sekolah ya Bapak, dan dimanapun dia berada. Biarlah panjang umur dan sehat selalu senantiasa beserta dia Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan yang paling penting ya Bapak, biarlah dasar iman-Mu terus bertumbuh di dalam anak ini Tuhan Yesus, sehingga anak ini walaupun masih kecil tapi dia memiliki iman layaknya orang dewasa Bapak. Ya Bapak,
Demikianlah doa syafaat yang kami panjatkan ini Tuhan Yesus. Kami bungkus Bapa di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, caranya nih, adik-adik bisa dititipkan ke mama papa atau opa atau oma, lalu dikirim ke gereja di kotak yang telah disediakan. Nah, cara yang kedua, adik-adik bisa meng-scan melalui QR code yang ada di sini nih. Nah, itu bisa pakai OVO, GoPay, Dana, Genius, dan lain-lain. Nah, Kak Raymond, supaya tahu persembahan ini dari adik-adik layan PA, di belakangnya kita kasih kode 11 adik-adik. Iya. Contohnya nih, adik-adik mau memberikan 5.000, nanti bisa diketik 5011. Itu contohnya aja Kak, Ya. tapi berapapun nominal adik-adik bebas. Yang penting adik-adik terus memberikan kepada Tuhan Yesus. Baik Kak. Oke, sekarang kita sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 256. Hidup kita yang benar, baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima. Oke, kamera. Intro. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Oke, adik-adik, sekarang kita ingin berdoa untuk persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menemani sepanjang hari kami, dan berkatilah tangan yang memberikan persembahan ini agar bisa untuk menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Warta Pekan. Adik-adik, Warta Pelkat PA yang pertama itu kami Kakak Layan Pelkat PA GPB Jatipon mengucapkan terima kasih atas adik-adik yang bertugas pada ibadah hari Minggu tanggal 24 Januari. Di doa syafaat ada adik Tania dari sektor 13 dan adik Michelle dari sektor 4. Ya, yang kedua apa nih Kak Raymond? Nah, adik-adik
kita kakak-kakak layannya mengajak adik-adik untuk mengisi pujian di ibadah hari Minggu anak-anak setiap minggunya. Caranya gampang banget adik-adik. Adik-adik tinggal pakai pakaian sopan, terus angkat pujian kepada Tuhan, direkam dan dikirim ke kakak layannya atau media sosial Pekat PA. Nah, yang ketiga apa ya itu, Kak? Yang ketiga, kami para kakak layan mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dan untuk video ayat hafalannya bisa ditonton setelah ini. Pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan syukur. Amin. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Baik adik-adik, tadi adik-adik telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, telah memberikan persembahan, telah memberikan doa syafaat. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Nah, namun sebelum itu Kak Dirin, kita mau ngapain dulu ya? Kita mau mengangkat pujian terakhir dari Kidung Ceria 237. Selamat di tangan Yesus. Adik-adik, jangan lupa kita bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kabar. Ibadah pagi hari ini ya adik-adik. Ya, pastikan adik-adik berdiri semua ya. Kita mau minta berkat dari Tuhan. Ayo adik-adik, kita satu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya dan kita berdoa.
Bapa yang maha baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau sudah hadir dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, Engkau juga sudah mengajar kami untuk kami senantiasa mau memohon kepadamu pertolongan atas segala kesulitan apapun yang kami hadapi, dengan percaya bahwa Engkau mempunyai kuasa di atas segala-galanya, dengan kerendahan hati dan tidak memaksakan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, mohon tuliskan firman-Mu di dalam hati kami dan mampukan kami untuk mengingatnya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang maha baik, lalu hamba menyerahkan adik-adik ke dalam tangan pengasihan. Engkau memberkati mereka, melindungi, menuntun mereka untuk senantiasa mereka berada di dalam naungan kasih sayang Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik ya. Sampai ketemu adik-adik.